Nah, kita sudah paham masalah ini, tapi kendalanya kita memahamkan ke keluarga itu yang belum bisa kita. Ada poinku satu inti nih. Ya. Satu inti. Ini penting sekali nih guys. Dengar ki baik. Biasanya itu orang tua tidak akan menerima dakwah kalau kita tidak berubah dalam rumah. Contoh kecilnya, kalau dulu, pergi belikan ke ikan, toh, sebentar mama, capek kak. Kalau kita makin belajar itu makin lembut ki. Apa yang perlu bantu ki? Apa yang harus bantu ki, bilang disuruh ki pergi beli ikan supaya dilihat berubah supaya itu dakwah diterima. Ya, betul. Terkadang orang-orang hijrah memang hijrah sembahyang tapi tidak berubah sama keluarganya. Nah, jadi itu tidak terima dakwahnya. Tidak terima dakwahnya. Betul. Enggak ada akhlak sama orang tua, tidak berubah jadi aku ini. Karena memang orang di luar dia berubah. Orang tua itu dia lihat kita mau jabatan setinggi apa, mau rambutnya seperti apa. Kita tetap anak kecil di matanya. Iya, anak kecil. Mau sepintar apa berretorika, dalil apa kok keluar. Itu orang tua kalau tolak gitu tuh, kalau akhlak terburuk caranya deliverynya. Jadi bisa intinya kalau makin belajar makin berubah sama orang tua supaya itu informasi dakwah juga sama orang tua itu akan masuk. Iya, pasti dia berpikir dia tuh bilang, bagus bisa anakku, bisa menikah. Bisa bagus bisa membangun rumah tangga. Iya betulan. Dewasa itu berubah dakwahnya jadi masuk. Ini teknik pernah saya coba. Misalnya saya tes toh kan dulunya. Misalnya istilahnya dibilang toh kan betul dibilang tadi masalahnya orang tua itu salah satu barometer. Dia yang lihat toh. Kita aku bisa nikah atau belum. Nah, salah satu misalnya kita coba ambil tanggung jawab di rumah walaupun cuma sedikit-sedikit. Walaupun cuma beli pulsa listrik gitu, pulsa token toh. Beli pulsa 20 token saya isi tadi 20. Ada tadi saya isi 20. Kayak gitu toh. Saya dia tahu gitu, anak bisa bertanggung jawab. Betul. Walaupun cuma sebatas pulsa listrik saja. Dan berhasil. Proses. Kayaknya pulsa listriknya harus yang 2 juta. Ada 20.000 enggak goyang. Kita jangan terlalu takut dengan apa yang belum terjadi. Tapi kita juga jangan takut dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Intinya jangan takut. Iya, intinya jangan takut. Jangan terlalu takut dengan apa yang belum terjadi. Misalnya nanti kalau saya menikah, bagaimana usaha nanti begini, saya tinggal di mana apa begini. Tapi kita juga jangan takut dengan maksudnya kita tidak takuti apa yang sekarang terjadi. Sekarang kita tidak bisa menjaga pandangan apa segala macam. Terus fitnah di mana-mana begitu. Jadi apa gitu ya? Sanda tahu takdirku kapan saya menikah. Intinya sekarang saya berusaha saja. Saya ikhtiar sembari tawakal. Seandainya saya tahu takdirku tuh, maksudnya saya buka catatan takdir. Ada maksudnya Tuhan. Ada maksudnya Allah. Iya, datunda kak dan semua bunga ndak sama tumbuh. Ya sih. Aslinya sama juga baunya. Ndak sama tumbuhnya, ndak sama baunya. Ada bunga. Jadi saya nikmati saja. Ya, nikmati proses. Nikmati saja prosesnya. Insya Allah semua kita akan bahagia pada waktunya. Iya. Kalau mati muda ki ya. Itu saya bilang. Itu bahayanya kalau mati muda ki. Jangan sampai kita bicara nikah muda ternyata mati muda juga. Mati muda. Jadi tapi urgent memang ini tuh, maksudnya saya sebagai pemuda butuh memang namanya itu diurus. Iya betul. Atau begini kita seberapa butuhkah kita sebenarnya dengan menikah nih kan kalau seberapa butuhkah kita jangan sampai kita ini karena lingkungan tadi bahas terus pernikahan akhirnya nikah juga nih tren begitu ikut-ikutan karena betul itu. Gini. Lingkungan berdampak. Jadi pertanyaannya begini. Kita menikah karena memang ibadah atau karena tren saja. Lingkungan di atau betul kayak itu doktrin dari status karena hasrat saja, sekedar hasrat saja. Pelampiasan saja begitu. Pelampiasan saja. Karena memang kita tidak tahan itu. Ini ada masukanku ini. Masukanku toh. Dulu saya mau menikah, dulu saya menghadap sama Ustaz tanya kak. Antum mau menikah, sudah siap untuk dilempar piring kak? Artinya itu sudah siap untuk menerima masalah?
Mental masalah itu poinnya itu masalah. Oh, jadi berarti yang langsung dilontarkan di awal itu langsung perkara sulitnya. Iya, sulitnya bukan kebahagiaannya dulu. Karena menikah itu bukan hanya enak-enak, bukan, tidak. Pasti akan ada masalah. Tapi setiap ada masalah di situ itu akan menambah kedewasaan. Iya. Intinya kita itu berumah tangga saling membantu. Umpamanya kalau istri masak kita cuci piring, bantu pekerjaannya. Gua kira istri masak kita yang tidur. Tidak. Iya, tidak jangki dan orang menikah jangki bermalas-malasan. Bantu istri kita karena itu yang kadang sulit saya bilang. Bukan kadang sulit, maksudnya yang belum dibangun, yang dibangun dalam diri kita pada saat ini. Karena biasa kita tuh image-nya nikah enak-enaknya yang digambarkan segala macam. Kalau nikah itu ada yang antum bonceng, antum bonceng angin, ada yang dibercandai. Kalau nikah itu begitu. Jadi kita bisa upload di Instagram. Kita hidup dari angan-angan itu. Padahal ada realita di situ. Ternyata ada itu yang antum bilang ada masalah dan segala macam. Pada waktu menikah yang belum punya anak itu masih istilahnya kayak pacaran, masih indah-indah. Setelahnya ada anak itu di situ biasa ada masalah inilah. Antum ini sekarang sudah ada anak? Ada anak. Ini Mami 2 ini. Masya umur saya ini masuk 26. Umur saya sekarang 26 dan 2 anak. Kenapa saya juga ingin menikah muda supaya nanti kau besar kayak adik kakak begitu ya. Kayak adik kakak begitu. Jadi tidak terlalu tua toh. Nanti kan supaya ada kayak adik kakak yang pertama. Yang penting jangan anak terpanggil Kak. Iya, Kak. Bahaya itu. Kawan dulu. Jadi nanti orang tua gaul. Dan itu intinya menikah itu bukan hanya ini tapi pasti akan ada masalah. Secara tidak langsung sebenarnya tuh orang tua dulu sebenarnya nikah muda jodoh orang dulu. Mereka dulu tuh kebanyakan ada nikah pas SD, ada yang nikah pas SMP. Kebanyakan itu orang tua menikah muda. Iya, zaman Siti Nurbaya dijodohkan. Dulu. Beda sekarang. Beda sekarang. Bilang beda kata kita dulu, kita SD pegang pacul nih. Sudah berusaha nih. Kalau saya menikah muda ini sama orang yang mau bangun usaha. Nah, kenapa orang bangun usaha itu sulit? Maksudnya pertama modal dari mana? Kemudian apa mau dijual? Marketnya di mana? Sama orang menikah, mau uang panai dari mana? Mahar dari mana? Setelah menikah mau tinggal di mana? Setelah menikah pasti ada masalah. Sebenarnya jadi pengusaha itu dia cuma modal nekat, modal berani. Iya, berani mengambil keputusan. Resiko supaya akan diambil. Berani mengambil keputusan dan berani mengambil resiko dari keputusannya. Nah, itu persamaannya antara pengusaha dan orang yang mau menikah. Tapi kalau ditinjau dari jurnal-jurnal penelitian yang meneliti tentang apa indikasi orang terlambat menikah. Nah, akan didapat itu banyak indikasi. Yang pertama usia yang masih belia. Nah, kalau kita rujuk ke peraturan pemerintah yang baru ini, kita dapatkan usia minimal menikah yang dikeluarkan pemerintah itu perempuan sama laki-laki itu sama sekarang. Yang dulunya laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, sekarang disamakan sama-sama 19 tahun. Dulu bisa. Boleh. Jadi dulu boleh nikahi perempuan yang umur 16 tahun. Iya, boleh. Itu standarnya pemerintah. Kapan terakhir itu? Antum enggak melanggar gitu di. Saya melanggar dulu pada saat itu Tapi belum ada undang-undangnya. Ini tahun belum aktif undang-undangnya. Saya waktu menikah itu 2018. Berarti antum umur istri saya sekawin 17 tahun itu hari. Sudah aman di saya. Kemudian indikasi yang kedua tentang emosi yang masih belia. Maksudnya kan kalau masih muda emosi kita masih naik turun, terkadang sebentar emosi sebentar. Nah, jadi itu indikasi kenapa terkadang orang terlambat menikah dan indikasi kenapa banyak masalah dalam pernikahannya. Itu yang kita bilang tadi. Ini juga. Biasa itu amar tuh naik turun gitu, masih muda gitu. Tapi nanti itu kalau itu intinya itu laki-laki itu perlu banyak sabar intinya. Karena bukan perempuan yang banyak sabar. Karena sifat itu perempuan itu banyak bicara. Cerewet selalu benar. Itu intinya. Jatuhin salah, jatuhin marah-marah. Dan kita sebagai laki-laki kita pegang kunci. Jangan sampai ada konflik masalah nggak bisa kita selesaikan nih. Keluar kata-kata saya ceraikan kok.
sudah langsung talak gitu. Kalau laki-laki berkata itu, tapi kalau perempuan ceremki. Nggak akan jatuh talak. Jadi istilah itu gitu. Iya, berseribu kali perempuan bilang begitu. Jadi itu istilahnya laki-laki itu perlu banyak sabar karena laki-laki pemegang kunci. Sampai kita batas emosi kita ndak mungkin langsung keluar kata-kata talak seperti itu. Kita amarah perlu dikontrol memang laki-laki itu. Emosional. Ya, kemudian tadi masalah mulai dari kekhawatiran masalah tempat tinggal, kemudian juga Panai. Ini kembali ke diri kita sendiri. Ada orang enggan untuk menikah, dia bilang begini, masalah waktu yang susah dibagi antara dia dengan temannya, dengan dia dengan istrinya. Bukan laki-laki itu. Manajemen waktu nih. Bukan laki-laki kalau bicara begitu. Makanya sedang begitu. Saya udah mau kamu nikah dulu di umur sekian deh, nanti tidak bisa kan, gitu. Saya mau umur sekian deh, nanti tidak bisa kok begini. Dan saya pengen perbedaiku di. Dan itu memang terjadi memang betul itu. Tadinya kita masih jomblo, bebas melakukan apa toh? Melakukan apa. Tapi ketika kita sudah menikah, ada kewajiban yang perlu kita jalani. Yang pertama, memang itu menikah itu ada banyak memang kenikmatannya, enaknya. Banyak, tapi ada juga faktor tidak enaknya. Yang faktor enaknya itu ya kita bisa menahan nafsu toh, bisa kayak begitulah. Dan faktor tidak enaknya itu waktu kita sama teman tak berkurang. Tadinya tiap malam kita keluar berkurang. Nah, ini sifatnya perempuan dan saudara sekarang itu enggak bisa sendiri memang. Butuh teman cerita kalau malam. Karena dulu sama orang tuanya atau ada dedeknya. Nah, ada sekarang jadi kita minta teman cerita Dia misalnya teman cerita. Kita pengganti sosok gitu. Iya, pengganti sosok ya. Saya pengganti sosok. Pendengar yang baik. Iya, pendengar yang baik. Dan mungkin itu salah satu resiko. Ya, resiko yang harus kita jalani itu. Biasanya ruang lingkup itu pasti akan berkurang, teman-teman pasti akan berkurang. Wallahi, ini saya katakan. Betul lah, sedangkan kalau jam 10 lewat dihubungin Miki. Gimana Ki? Betul jam 10 lewat tuh. Tapi kan mungkin faktor mungkin pertama penyesuaian dulu. Awal-awal yang mungkin seperti itu. Kan ada dibilang awal-awal yang pernikahan begitu memang bahtera rumah tangga mungkin iya, menghabiskan waktu sama bagaimana gini yang kita usahakan 20-30 juta gitu maksudnya. Habiskan waktu dulu sama dia kan kalau sama teman biasa sudah buah. Astagfirullah. Tidak. Gitu. Kalau saya begini maksudnya masalah waktu nih, masalah waktu tuh dulu kan kita SD saya ingin SMP deh. Ya. SMP begini, pas masuk SMP kenapa begini. Tapi sudah begitu memang resikonya toh. Masukin lagi SMA, pas SMA kenapa ndak kayak SMP? Kenapa makin sulit apa segala macam? Pas kuliah, kenapa makin begini lagi? Tuh, setelah kuliah, nanti kerja. Setelah kerja, maksudnya ada fase yang dimana tiap fase beda-beda. Ada selalu ada resikonya dan betul. Paseku sekarang, maksudnya sekarang saya sudah kuliah dan sekarang saya kerja, saya penasaran sama ini satu fase. Menikah. Kalau walaupun memang begitu resikonya sudah begitu nih, iya. Tapi sebagai maksudnya kita yang laki-laki tuh harus memang profesional begitu. Maksudnya itu bagian dari SOP-nya orang menikah. Jadi antum masalah itu waktu bukan dari masalah itu kekhawatirannya antum dalam menikah. Kalau waktu maksudnya antum pernah pikiran terbenak bahwasanya antum menikah tapi nanti kalau sama nikah bagaimana mungkin tidak bisa begini. Pernah enggak muncul pikiran seperti itu? Jadi kekhawatiran. Nah, jadi kekhawatirannya antum masalah waktu ini enggak Ji? Enggak Ji. Enggak Ji. Alhamdulillah enggak Ji. Enggak Ji. Kalau Erwin sendiri, antum pernah abu-abu karena sesuatu yang belum pernah dirasakan. Enggak sih, antum pernah muncul kekhawatiran? Kalau kekhawatiran pasti ada lah. Pasti ada lah ketika maksudnya ada tanggung jawab di situ untuk melakukan hal tersebut. Apalagi ini menikah, bangun rumah tangga. Jadi salah satu ketakutannya antum menikah di situ juga. Bukan ketakutan itu sebenarnya. Apa Le? Tapi bayangan. Kengerian. Bukan ketakutan karena kalau ketakutan yang harus kita terima itu. Bayangan kedepannya pasti akan seperti itu. Kalau mau dipikir maksudnya enak memang menikah muda, apalagi maksudnya orang tua masih sanggup. Ada yang cover. Teknik covernya begitu. Terkadang jadi maksudnya biasa ini kan kita gajian, kita mau kasih apalagi sudah ada anak tuh tapi biasanya kalau enaknya kalau misalnya
kita menikah muda dan orang tua masih muda juga, maksudnya tanda kutip belum pensiun toh, pasti dah akan cover terus ini anak. Tapi begini, enaknya begitu, ada yang cover. Sebelum antum jawab Danung dulu, masalah tidak ada masalah waktu. Pembagian waktu jadi masalah. Iya, jadi masalah. Sebenarnya kalau masalah enggak Ji, tapi mungkin kalau nanti ke depannya itu terjadi dan mungkin bisa ada bisa konflik apa kayak begitu kan istilahnya kita siapkan memang lah apa anunya ada temannya di rumah begitu. Iya, teman curhatnya, teman ceritanya. Antum mau carikan teman. Bagaimana kalau carikan temannya begitu? Kan bagus juga. Iya, kan carikan temannya. Masa antum bilang tadi begitu bilang. Setuju saya itu. Saya cari kayaknya berarti butuh teman saja kan? Betul. Carikan temannya satu. Bisa 1, 2, 3. Kan ada yang baru 1 kali 2. Iya, 1. Antum mau bikin berperang lagi. Tidak, tapi kalau kalau saya pribadi dari pengalamannya antum waktu menikah pernah enggak kepikiran kekhawatiran dalam hal ini? Dalam hal waktu. Enggak pernah langsung pak. Langsung gas saja. Satu diri ini. Perlu enggak menikah memang. Oh gitu. Dan orang tua saya ya mak mau kamu menikah ya bilang ya menikah nak karena mau juga cucu toh. Karena saya ini sakit muka. Sakit tua muka juga. Pertanyaanku, jam ke orang tua. Setelah ijab kabul apa pikirannya tuh? Setelah ijab kabul sah gitu. Ibadah tahu. Berat. Apakah punggung terasa berat? Ya Allah. Pokoknya kayak ada jujur saja waktu jadi selesai ijab kabul langsung awalnya memang ini jujur saja antum tanya ke betul pertama tapi setelah itu langsung maksudnya istirahat atau capek tuh langsung dari pokoknya beban bertambah. Tapi setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Masih begitu sih intinya. Oke. Masih ada yang mau bertanya masalah pernikahan ini? Banyak sekali. Dia tanya target. Kategori. Janganlah kategori. Kategori yang ini karena boleh. Dari Angga dulu toh. Karena dia bisa milih kalau dia sebut kategori. Dia pengalaman. Kategori yang baik itu yang bagaimana kan? Oh iya. Sebelum kita nanti ini jomblo salah pica tuh, jadi kategori yang baik itu bagaimana? Saya jujur saja yang pertama saya cari pertama kita laki-laki wajar kita laki-laki. Yang pertama pasti kita cari itu cantik. Betul. Begini jangan dengar dulu. Kalau agama. Dengar dulu. Karena kalau jelek bahaya. Baru kita bangun tidur jeleknya mukanya. Bertengkar ki. Bikin emosi. Jadi jujur nih. Jadi damut ki begitu. Damut ki bekerja sedikit. Dia langsung dia mulai pagi-pagi ya Allah. Itu nilai plusnya itu. Masalah ini cantik jelek itu sebenarnya kan relatif. Ya, itu saya bilang. Yang dia bilang Angga mungkin jelek, bisa jadi cantik bagi orang lain Tapi rata-rata mataku ini bagus. Mataku saya bagus. Mataku bagus saya. Nah, gini, ada perempuan yang secara umum orang lihat itu cantik. Ada kita kadang lihat orang anggaplah kita dulu sama SMA. Kenapa pacaran sama itu jeleknya Mi? Terserah saya karena biasa begitu. Contoh saya begini tuh. Sama juga kalau dibalik juga begitu. Laki-laki kayak Angga tuh. Kan ada orang perempuan yang senang laki-laki botak. Toh? Tapi ada juga perempuan yang senang laki-laki botak. Jadi semua sudah ada menunya yang ini senang dan ini yang ini tidak suka dengan ini. Yang pertama itu yang cantik, yang kedua bagus agamanya orang tuanya. Tunggu dulu. Jadi terbalik cantik dulu baru bagus agamanya. Cantik fisik, cantik hati. Iya, cantik. Iya, pokoknya luar dalam lah cantik. Iya, istilahnya yang pertama itu yang penting agama memang ya. Agama pasti agama. Cuma cantik kalau perempuan kurang ajar juga. Cuma cantik kalau penyembah langsung jadi jelek, langsung jadi jelek. Jelek sekali. Woi, harus kerja kok. Oh, itu juga apa? Maksudnya perubahan itu nyata kan dulu kita ada standar cantik kan beda dulu waktu sebelum hijrah sama pas hijrah. Betul. Nyata kan berbeda itu. Ada pergeseran di situ. Pergeseran kriteria. Nah, itu kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kira-kira. Maksudnya? Apa yang membuat antum bisa memilah perempuan yang tadinya mungkin antum mau yang inginkan ternyata nggak jadi dia yang begini, saya yang begini. Antum udah berubah aja. Gimana mungkin? Tapi kalau masalah wajah face tetap saya buat. Oh, tetap Ji. Tetap hanya minimal dia menutup aurat. Paham kok keluarganya bagus. Itu terpenting keluarga. Keluarga terpenting itu yang pertama itu keluarga karena hari biasa itu orang tuh keluarganya paham, tantenya tidak paham. Masuk bisa ya begitu anak wan punya anakmu, cantik itu anakmu. Ini tantenya ini. Kalau jadi ini jadi kalau orang tuanya tidak kuat dalam agama, hancurin orang tuanya. Betul kan? Ada biasa begitu. Kayaknya harus buat pergerakan. Iya.
Jadi harus memang pilih yang istri yang bagus keluarganya memang, yang paham keluarganya. Karena mempengaruhi. Mempengaruhi apalagi tante itu, jangan bisa berpengaruh sekali kalau masalah itu. Tadi jadi masih menikah hilang begitu saja harus dicerah atau menikah hilang. Atau pas tak ditanya tuh gimana bapak? Ya bagus sih. Kalau tante tahu gimana? Sudah juga. Kayak harus masuk list pertanyaan. Data. Iya, atau harus itu sebenarnya maksudnya bahan evaluasi untuk kita sendiri tuh. Makanya kenapa keturunan jadi poin juga. Itu maksudnya kan dinikahi karena kecantikannya. Karena nasabnya, keturunannya atau mungkin bagian dari juga kenapa kita harus mesti lihat juga silsilah keluarganya. Karena itu akan mempengaruhi juga. Dari keluarga yang paham begitu. Tapi bagaimana? Tapi gini kadang tuh ada orang itu bisa kita katakan tuh sebuah keluarga taruhlah dia belajar, bahkan ada orang tua yang pakai cadar apa segala macam tuh, tapi pemahamannya tentang kesuksesan orang yang bisa nikahi anakku itu standarnya masih standar dunia. Masih ada seperti itu orang yang mungkin kita dikatakan tuh orang tua yang sudah belajar, itu anak sudah belajar, tapi secara langsung dia standar boleh dinikahi anakku itu masih menonjol standar dunianya begitu. Minta maaf ini guys ya. Minta maaf kalau saya pribadi ini. Berarti memang dia bukan orientasinya akhirat, dunia. Gitu. Jadi sekarang anak ini daperalat untuk mencari dunia. Begini orang kayak begitu. Kan kendalanya kita sering yang tidak dapat anaknya paham, orang tuanya tidak paham. Tidak paham. Atau kita yang apa pilihan terbaik saat kita dapati posisi seperti itu? Apakah kita memang langsung mundur saja karena keluarga gini memang orientasinya dunia atau tapi karena memang kecintaan terhadap anaknya? Dipahamkan dong. Antum jalan terbaik itu bagaimana? Antum tetap berusaha ke dia atau kita memilih untuk masih banyak yang lain, saya tidak terlalu. Mungkin juga ini salah satu juga kenapa burungnya pacaran. Karena kalau sudah kita klop sama satu perempuan, tiba-tiba keluarganya yang membuat kita akhirnya galau berujung panjang galaunya atau istilahnya begitu. Maksudnya antum sendiri bagaimana pendapatnya masalah seperti ini? Walaupun orang tua tidak paham, tapi kita maksudnya ini perempuan belajar sekali sama kita, maksudnya antum sudah sekali sama ini perempuan. Dia tertahan di orang tuanya. Iya, tertahan di orang tuanya. Akhirnya gara-gara itu antum mundur, galau, sama-sama galau. Pertama istiqoroh. Itu pertama istiqoroh. Pertama melibatkan Allah dulu. Kalau memang pasti kalau kita tidak cocok itu, pasti Allah itu tunjukkan tidak cocok sama ini. Contoh dari orang tua tidak batalkan, tidak suka. Itu pembatalan orang tua itu untuk menunjukkan bahwasanya tidak sami, tidak cocok halang di situ. Kita itu tidak cocok mi. Kenapa dipersulit jalan ini? Berarti itu sudah tanda-tanda bahwasanya kayaknya memang kita harus mundur. Mundur. Tapi saya itu pengalaman pribadi itu dan pengalaman istriku itu banyak lamar dan ternyata ditolak. Begitu pula juga saya tidak sombong kan, tidak ganteng juga tapi banyak tawarin juga akhwat. Banyak juga akhwat yang contohnya tuh akhwat PNS ayam rumahnya tapi bukan jodohku. Ini mau juga ini akhwat tuh. Saya ngaji peristiwanya antum Mas. Itu antum tahu itu. Nomornya. Enggak tahu malam-malam di mana itu. Tapi bukan jodoh istilahnya. Kalau bukan jodoh pasti Allah tunjukkan bilang enggak cocok bagi kamu. Enggak cocok bagi kamu. Pasti istilahnya itu. Jadi kalau umpamanya walaupun kita tuh sama dia, tinggalkan. Jangan sampai kita kesampingkan perasaan terhadap dia, kita lebih ke itu dalil dari apa yang jangan sampai kita suka tapi Allah tidak suka. Jadi yang kita sukai belum tentu baik bagi kita. Dalilnya apa? Jawabannya. Itu jawabannya. Iya. Kalau teman-teman yang lain. Pertama libatkan Allah dulu. Iya, libatkan Allah. Jangan libatkan perasaan. Tapi begini, masalah itu tanda-tanda yang dipersulit Kenapa itu dengan adanya dipersulit itu kita asumsikan sebagai tanda kayaknya ndak seret. Bisa saja itu tanda bahwasanya karena Allah mau kita untuk lebih berusaha lagi atau misalnya itu sebuah ujian. Iya. Kan tadi saya bilang tuh ada orang tua yang walaupun dia mungkin kelihatannya sudah belajar tapi masih mempersulit masalah itu. Tapi setelah akhirnya dia bilang tadi kayaknya mungkin siapa tahu kita yang masih belum terlalu berusaha begitu. Bisa kita yang belum usahakan ini istilahnya. Kita terlalu soal begini. Ya, kita bikin salah-salahkan saja. Allah. Ya, ternyata kalau gini. Ya, kita coba adil mungkin maksudnya ini. Ya, objektif gitu. Ngotot kita lebih
Masa enggak bisa sih? Enggak, bukan juga. Masa enggak bisa sih? Ayo maju terus. Mungkin indikasinya. Indikasinya kita maju. Iya betul lah. Nah, mungkin indikasinya kita maju itu tidak kita ukur kerja keras itu sudah sampai mana. Kalau memang sudah kerja keras belum bisa sudah juga maksimal ini sudah maksimal ini saya rasa ini sudah maksimal belum ada juga terbuka. Sebaiknya mungkin harus mundur tanda gitu. Supaya kita mundur. Tanda kalau enggak bisa berapa kali kita coba tidak bisa pada masuk betul-betul bilang dari segi pandai begini sudah kita bicarakan tidak bisa. Wah, ada saja masalah. Pasti akan ada masalah, bukan hanya satu. Iya. Tapi pasti dua, pasti tiga, mundur. Ada ikhwah dan akhwat. Ya, mau sekali menikah, sama-sama buku suka, istilahnya buku suka, tapi berkenalan dengan orang tuanya. Bahkan nih akhwat tidak makan, tidak ini mi. Kalau berkepanjangan. Kalau berkepanjangan, begitu laki-laki galau juga, galau banget juga. Iya, galau. Sudah tunjukkan bahwa tidak jodohmu, bukan jodoh ta. Akhirnya ini ikhwah menikah dengan perempuan yang wow. Jadi mungkin Allah tutup yang satu ini toh, atau tutup satu ini. Yang kedua bukan lebih bagus lagi, atau tutup satu ini. Lebih bagus atau tulis satu ini lebih bagus atau tulis satu ini atau tulis satu ini lebih bagus atau tulis begitu juga yang saya rasakan sekarang. Lebih bagus, sudah bagus ini anak saya terima, orang tuanya lagi lebih bagus sekali, lebih paham orang tuanya. Berarti maksudnya yang kalaupun stuck di sini mungkin Allah menyimpankan kita yang lebih baik lagi. Iya, lebih bagus. Ada yang lebih baik di lebih bagus atau tulis nah, ada tutup sini, udah buka dari sini yang lebih bagus. Hikmahnya dia di situ. Sama begini, bersama kesulitan ada kemudahan. Iya, terkadang anak-anak itu alasan anak apa? Sama begini, terkadang anak-anak minta uang 5.000, 1.000. Orang tua sebenarnya tidak kasih, bukan tidak ada. Tapi itu uang ternyata udah kumpul, udah tabung. Itu 5.000 udah tabung. Setelah nanti udah beri kejutan, ini sepeda ya. Perumpamannya begitu. Sama mungkin kita memohon berdoa. Tapi tidak bisa gitu, Bapak tidak bilang ini uang guna saya simpankan kok. Sepedaan juga. Ini uang disimpan. Itu namanya skenario. Oh iya. Skenario. Antum tidak bisa bertanya-tanya sama Allah, ya Allah kenapa? Kenapa gini? Padahal harus jadi poinnya perbanyak kan. Menabung. Apa? Perbanyak berdoa. Iya, karena ada satu tulisan salah satu ikhwah bahwa doa itu adalah senjata yang tersembunyi. Nikmati saja seiring berjalannya waktu. Dalam artian panjang ini kuatnya. Jangan jalan di tempat. Tetap saja produktif apapun itu. Kalau memang kita sekarang ingin menikah tapi belum bisa, cari kesibukan di tempat lain selagi itu bermanfaat. Iya. Jangan juga galau tapi tidak produktif juga. Iya, maksudnya lakukan sesuatu yang lain. Lakukan maksudnya ambil kesibukan lain. Iya. Supaya tidak terlalu galau. Iya, begitu saja. Oke. Serius begitu. Oke, dari Erwin, apa quotes? Kalau saya ibaratkan saja air yang mengalir. Iya. Nah, terkadang ini kalau kita posisikan diri kita ibarat air yang mengalir, terkadang kita harus mengikuti air tersebut mengalir, saya mengalir terus. Ya, deras maupun lambat. Tapi terkadang kita harus melawan arus air tersebut. Terkadang kita harus melawan arus terus karena terlalu deras nih. Maksudnya jangan sampai kita terlalu jauh hanyut maka tenggelam. Maka karena biasanya yang hanyut itu kurang bagus. Kita harus lawan arus supaya ada perubahan itu saja. Maksudnya di sisi lain ilmu agama kemudian ditopang dengan ilmu dunia. Karena maksud saya menikah butuh uang. Kita hidup butuh materi, materialistik. Nggak bisa dihilangkan itu. Dan lelaki itu perlu pengalaman. Karena ada satu bacaan bahwa ilmu itu diambil dari pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru yang baik karena pernah SPR. Tapi jangan perbanyak pengalaman menikah. Cari tahu dengan orang yang berpengalaman. Banyak-banyak belajar dengan banyak belajar tentang sama orang tua dengan anak muda, karena beda tuh fasenya orang tua dulu yang menikah dengan yang sekarang yang menikah, beda masalahnya. Istilahnya cari tahu tentang ilmu menikah, tapi jangan takut untuk menikah. Tetap belajar tapi jangan takut juga. Belajar dan praktek.
Karena tanpa belajar juga enggak praktek. Begini saya mau tahu itu menikah bagaimana. Berani. Ada takut bahaya enggak makanannya orang. Yang pasti Allah yang kasih makan ini itu anaknya orang bukan kita. Istilahnya tetap belajar dan praktek. Intinya itu orang menikah jangan ribut-ribut karena syaitan itu tidak mau lihat kita itu menjalankan syariat Islam. Istilahnya ini apa? Istilahnya tenang-tenang karena syaitan tidak mau lihat berita-berita yang bagus. Enggak mau. Jadi karena dulu pulang kok begitu. Mau menikah ini. Batal. Dengan terakhirnya istriku yang salamar ini diam-diam Kak. Tidak mau. Iya. Karena itu syaitan itu pasti akan dapatkan karena ada orang itu yang hasad sama kita. Yang tidak tahu ini orang hasad sama kita, ini orang iri sama kita. Jadi diam-diam saja. Kalau antum menikah, diam dan bergerak. Jangan terlalu gembor-gembor. Ya jangan bergembor. Muka menikah dengan ini, muka menikah yang jangan. Akhirnya gara-gara itu tersebar fitnah. Belum jelas juga. Abal-abal samar-samar. Istilahnya begitu. Oke. Dandung. Nggak ada bisa bicara, habis semua itu yang jalannya posisi terakhir nih. Posisi terakhir sebenarnya bagus menyimpulkan. Iya menyimpulkan. Ya sebenarnya kalau dibilang nasihat kan ini tujuan ini video sebenarnya bukan untuk ajari orang, untuk ini pengingat untuk diri kita pribadi. Ya ini keresahan kita semua lah. Kita nggak pernah ambil peran untuk jadi pengajar. Kita cuma untuk pengingat untuk diri kita sendiri. Kita belajar dari yang sudah berpengalaman. Kita hadirkan yang berpengalaman buktinya. Sebenarnya memang itu yang paling penting apa? Ilmu harus dipelajari itu masalah pernikahan dan segala macam. Kalau nasihatnya saya kutip nasihatnya Ustaz kalau dalam memilih jodoh itu katanya jangan tertarik sama tokoh, jangan sosok. Kalau memilih jodoh jangan tertarik sama sosok, tapi sama karakter. Karena kalau itu satu sosok sudah ini saya menikahi. Ketika dia nikah atau kita jadi nikah sama dia, kita pasti pusing apa segala macam gitu. Sedih galau. Nah, kali kita jatuh hati sama karakter itu bisa hadir di setiap sosok. Jadi kita ambil itu karakter, kita pilih itu karakter mana yang kita mau anu. Tukang batu mungkin. Pekerja keras toh. Pekerja keras ya. Hidup laki-laki. Boy yang kawin ya, Pak. Intinya kalau mungkin nikah banyak-banyak belajar masalah pernikahan. Bukan hanya sekedar senang-senang toh. Ini. Kalau sosok parameternya sosok yang antum ingin seperti apa? Sesuai Al-Quran dan Sunnah. Oke, kayaknya kita cepat dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah semoga bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan malam hari ini. Dan kita berdoa semoga antum-antum ini yang jomblo-jomblo termasuk saya juga bisa dimudahkan dalam proses pernikahannya. Dimudahkan, didapatkan dengan pasangan yang betul-betul bukan berarti suka tapi sesuai dengan apa yang terbaik buat Allah untuk kita. Sekian dulu pembahasan kita malam hari. Kita ucapkan syukran jazakumullah khair kepada teman-teman dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depannya. Insyaallah. Tiap hadir. Part 2 kayaknya part 2 ini. Semoga part 2-nya sudah menikah nih semua. Jadi dulu kembali sini dan karena sudah menikah semua. Iya, dan bawa bawa pasangan istri masing-masing. Oh iya. Amin. Ya. Oke, Gir, tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.